Hai, selamat datang di channel ini dan pada kesempatan kali ini kita mau melakukan segmen baru, ya nggak? Yes. Segmen barunya itu adalah obrolan Ini. Jadi kita disclaimer dulu ya, di obrolan ini itu semuanya itu berdasarkan pengetahuan kita. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau kalian punya pendapat lain ya monggo. Yang penting ini kita disclaimer dulu, ini adalah pendapat pribadi. Dan pendapat ini itu bisa saja benar, bisa saja salah gitu. Bisa saja tepat dan bisa saja tidak tepat dengan kondisi teman-teman semua gitu ya. Oke, jadi kita di pertama kali ini kita mau ngebahas Tentang di judulnya judulnya apa coba? mobil atau rumah. Mobil atau rumah. Jadi pada kondisi ini kita mau ngebahas mobil atau rumah. Tapi kita ada ini dulu ya, kayak semacam dasarnya dulu. Ya, pembukaannya. Pembukaannya. Jadi bukan pembukaan, dasarnya itu adalah umur 20 sampai 30, 20-an dengan gaji 5 juta sampai 10 juta. Lalu tidak tinggal dengan orang tua. Bekerja sudah stabil, dalam arti stabil itu udah 2-3 tahun bekerja, Ya. gitu kan. Gajinya juga udah tetap. Tetap 5 sampai 10 juta seperti itu. Gitu. Ya, dari siapa dulu nih? Wah, gantian dong, cewek dulu. Ladies first, ya. Aku dulu. Oke, gimana? Ya itu. Beli mobil dulu atau beli rumah dulu? Dengan keadaan yang seperti itu tadi. Kalau aku beli rumah dulu. Sebagai wanita. Sebagai cewek. Nah, Kenapa? kenapa? Karena ini ya, kalau dilihat dari kondisi keluarga juga, mobil udah ada. Wow, ada ini lagi ya, ada Iya. ada basic dulu ya. Ada basic dulu. Jadi sebelumnya dari keluarga mobil udah ada. Terus juga dari akunya sendiri, ketika disuruh milih rumah atau mobil, lebih pilih rumah karena buat transportasi sehari-hari juga bisa nggak pakai mobil, pakai motor pun bisa kayak gitu. Betul. Nah terus kenapa rumah dulu? Karena rumah itu kan apa ya? Kebutuhan Properti. pokok. Bukan Kebutuhan. kebutuhan pokok. Ya. Terus yang utamanya dia kan juga properti. Dia berhubungan sama tanah. Kalau tanah itu setiap tahunnya itu naik. Naik, betul juga. Rata-rata seperti itu. Belum pernah aku tahu tanah itu harganya turun. Nah, ketika ditunda-tunda pasti namanya tahun berikutnya tuh harganya naik. Nah, terus sekarang ada mudah apa namanya? Kalau di bank apa? KPR kayak gitu. Tapi ada juga ya teman-teman mungkin berpendapat nggak mau pakai KPR, maunya langsung cash, nggak mau kredit kayak gitu segala macam. Itu nggak masalah kalau seumpama mampu ya. Iya, nah makanya kenapa pilih rumah dulu karena seperti itu, gitu. Kalau sekarang Coba aku ya. Nah, jadi gini, kalau dari segi cowok, aku sebagai laki-laki ya, bukannya patriarki atau gimana. Cuman kalau sebelum menikah, ini kondisinya 20 tahunan belum menikah gitu. Lebih baik sih beli rumah gitu. Karena dengan beli rumah itu kalian bisa meningkatkan apa ya? Kemampuan kalian untuk dilihat gitu loh. Enggak. Ini serius. Jadi sebenarnya dengan kita punya rumah itu adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer. Daripada kita ngekos, tadi kan kita udah sebutin di awal, kondisinya tidak tinggal dengan orang tua. Nah, daripada kita ngekos, kalau di sini itu masih bisa dapat harga kos-kosan 350.000. Cuman dengan kondisi yang layak, mungkin dengan harga 700 bahkan 1 jutaan. Nah, bagiku ya, daripada 2 tahun kerja, 3 tahun kerja punya tabungan, daripada buat beli mobil, lebih baik beli rumah. Nah, yang awalnya duit bulanan itu dipakai buat bayar kosan, tambahin dikit bisa dipakai buat angsuran rumah. Kayak gitu. Jadi memang KPR di bank, bagiku sih nggak masalah, itu adalah hutang yang produktif, bukan yang konsumtif. Kalau kalian bisa mengelolanya dengan baik dan benar gitu. Lalu kita lihat dulu, kenapa rumah, kenapa nggak mobil aja? Mobil kan ada tuh yang harganya bahkan lebih murah gitu. Di bawah 100 di bawah 100 juta mungkin ada. Nah itu kalau mobil itu ditakutkan
Kalau mobil yang agak sedikit lama itu agak sedikit susah kita memaintenance-nya. Perawatannya agak sedikit susah. Jadi lebih baik ditabung dulu buat KPR ataupun langsung beli rumah secara cash. Gitu. Toh dengan gaya hidup mungkin 2 juta sampai 3 juta itu gaya hidup masih cukup lah ya. Sisanya itu bisa dipakai buat ditabung, setelah udah cukup bisa KPR dan beli rumah seperti itu. Selain itu juga dengan beli rumah itu lebih nyaman aja gitu loh. Kita tidak tinggal dengan orang tua atau di luar kota, tidak di home base. Dengan mempunyai rumah kita bahkan lebih safe gitu. Kita di rumah mau membiayai rumah, mau merenov atau beli properti itu enak gitu loh daripada terserah gitu ya. Ya, daripada kita ngekos gitu. Ya sebenarnya ngekos pun nggak masalah sih. Cuman kalau menurutku pribadi coba deh dilihat di lingkungan kalian itu harga rumah masih wajar apa enggak. Ketika itu masih wajar ya bisalah kita beli rumah itu. Ya kan kalau mungkin orang-orang yang banyak nih rame di Twitter gara-gara generasi boomer nih harga properti, harga rumah pada naik dan mereka generasi lama itu mengistimewakan kalau rumah dan investasi itu dalam bentuk tanah ataupun rumah gitu kan. Cuman ya itu ada benernya. Tapi ya monggo terserah kalian mau berpendapat seperti apa. Kalau kalian mau beli mobil pun nggak masalah. Nggak masalah gitu. Kan kondisinya beda-beda. Mungkin ada teman-teman channel ini itu yang setelah kerja gitu kan emang butuh mobil buat mobilitas, kayak semisal tempat kerjanya jauh, tetap harus pulang ke rumah misal gitu. Kalau setiap hari pakai motor kan nggak bagus buat kesehatan juga misal gitu. Terus ada juga yang keluarganya banyak gitu kan, satu keluarga tuh misal 5 orang tuh berapa gitu kan, kalau mau kemana-mana butuh mobil misalnya. Betul. Gitu. Itu mungkin pandangan yang lain. Iya. Waduh, keluargaku ini belum ada mobil nih, udah berapa tahun bekerja. Iya. Dan terlebih kalau masih tinggal dengan orang tua ya, gitu. Aduh, kayaknya ini beli mobil aja deh, karena keluargaku belum ada mobil nih, bisa buat mobilisasi nih. Nah, gitu kan, itu bagus juga. Jadi pilihan itu ada di teman-teman sendiri. Mungkin kalau dari aku sendiri itu dulu milihnya gini. Kita harus tahu kalau mau beli rumah itu membutuhkan biaya apa aja, A, B, C, D, biaya PBB, terus nanti ada biaya listrik, biaya air, biaya apa, itu ditulis semua. Terus kalau kita beli mobil itu perawatannya apa. Nah, selain itu di situ juga ditulis keuntungan dan kerugiannya juga. Iya, benar-benar. Jadi nanti yang nonton ini kalian bisa tahu lah, kira-kira kebutuhanku itu di mobil apa di rumah sih? Kalau di sekitaran sini sih rumah dengan harga 300-400 itu masih ada. Ya. Gitu. Cuman kalau mau yang agak sedikit bagus dikit, bukan bagus ya, agak dengan spek yang lebih tinggi. Mungkin luas tanahnya juga lebih gede. Iya, gitu bisa sekitar 500-an naik gitu ya. Iya. Tergantung sih. Tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Jadi di sini kita nggak ada attachment ya. Kalau teman-teman beli rumah, ini nih. Berarti ini nih enggak didikan orang nih. Tua nih, suruh beli rumah biar investasinya dalam bentuk rumah. Terus beli mobil ini nih, anak milenial banget deh, kemana-mana bawa mobil biar keren. Kita nggak seperti itu. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana, kita ngasih pandangan aja gitu. Dan yang pasti kalau beli mobil jangan sampai kredit. Gitu. Kalau bisa, karena apa? Kan kalau mobil itu kan bukan barang yang nanti harganya kalau dijual bakal naik, bakal untung kayak gitu. Tahun-tahun berikutnya tuh mobil pasti harganya turun. Kebanyakan mobil, barang mobil bekas itu pasti turun, nggak? Iya kan? Iya. Terus selain itu juga ini, kalau beli mobil itu ya memang konsumtif, dan kita butuh perawatan, kita butuh servis, kita butuh pajaknya dan yang lain sebagainya. Dan rumah pun sedemikian, cuman dari segi konsumtifnya kalau rumah itu kita lebih banyak untungnya gitu daripada beli mobil. Itu tadi. Ya, kembali lagi ke kebutuhan itu tadi. Iya, kebutuhan. Dan emang kalau kita mikirnya rumah itu adalah kebutuhan primer, kan ada tuh kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Dulu kan pernah diajarin waktu SD ya, kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Dan kalau sandang itu pakaian. Insya Allah kita semuanya udah punya lah, gampang, dari harga murah 10.000 pun ada gitu. Ya, di awal-awal. Di awal-awal. Terus makan
pangan itu kan juga kebutuhan di warteg pokok. tuh 15.000 udah kenyang, 10.000 pun masih bisa gitu. Nah terus ketiga kan papan itu rumah itu tadi gitu. Jadi ya gimana ya, mungkin teman-teman mau tanya-tanya atau mau contoh nih teman-teman, gajiku 8 juta nih, gimana sih pembagiannya gitu kan, nanti bisa tulis di kolom komentar. Toh nanti kita kedepannya juga bakalan ngebahas itu ya, dengan gaji segini itu kita nabung berapa, terus nanti buat investasi berapa, terus buat KPR berapa, ataupun buat hal yang lain berapa, seperti itu. Mungkin dengan kita masih ngekos, terus kebutuhan sehari-hari, terus nanti kita bakal bahas lah gimana kita spend uang, akhirnya kita bisa rumah, bisa beli tanah kayak gitu. Nah mungkin memang kedepannya pun kita berdua juga punya cita-cita pengen beli mobil ya. Tapi memang belum jangka waktu yang dekat ini. Gitu. Karena memang ya itu tadi ada faktor lain yang kita masih bisa bentar deh mobilnya seperti itu. Betul sekali. Kalau dari segi cowok nih, kalau misal udah punya rumah, gimana nih? Kalau udah punya rumah, kalau mau cari cewek, mau cari istri ya, bukan pacar aja gitu ya, cari istri dari, kalau aku ya, dari orang tua si cewek itu ada poin plusnya. Oh gitu ya? Gitu. Jadi poin plusnya gimana? Ini udah punya rumah nih, jadi nanti anakku ketika sudah menikah dengan si ini, rumah itu dia mau tinggal di mana udah terjamin. Udah terjamin gitu ya. Nah itu mungkin dari teman-teman bisa pertimbangkan hal itu juga gitu. Ya mungkin tiap orang itu beda-beda. Cuman kita nge-share pengalaman kita aja seperti itu. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, tulis aja di bawah. Monggo silahkan. Jadi kita sharing aja di sini, tidak ada guru menggurui. Lalu apa lagi yang perlu kita bahas tentang rumah atau mobil? Apa ya? Kalau beli rumah itu kelebihannya tadi udah banyak banget ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu jadi kalau beli rumah sebisa mungkin kalian tahu tentang bahan bangunan dan konstruksi. Ya nggak harus ahli sih, yang penting tahu aja. Bisa kalian cari di internet, di YouTube tuh banyak banget. Jadi ketika kalian ditawari suatu produk rumah, kalian bisa memilih dan memilah gitu. Ini bagus, ini kurang dan sebagainya, seperti itu. Terus selain itu juga harus tahu gimana kondisi tanahnya, kondisi lingkungannya. Nah, safety apa enggak gitu. Kan gitu. nanti kalau rumah pasti bakal sampai jangka panjang gitu kan, sampai punya anak kayak gitu kan, aman nggak buat anak kayak gitu, dekat sekolah mana enggak kayak gitu. Sama ini yang lebih penting lagi, kalian itu bekerjanya full apa enggak gitu. Jadi kalau channel ini kan kerjanya full nih dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi channel ini lebih memilih di perumahan. Karena pertama kita nggak bisa ngontrol. Yang kedua kalau di perumahan itu paling tidak speknya sudah ada. Kalau teman-teman kerjanya nyantuy nih bisa fleksibel. Bisa kalau bahasa sekarang itu bisa remote. Kerjanya bisa remote itu lebih baik sih beli tanah. Dibangun sendiri dengan desain sendiri dan spek sendiri. Nah, itu kayaknya lebih mantep lah. Cuman kalau buat teman-teman yang kantoran bekerja pagi sampai sore nggak bisa kontrol gitu, bisa banget pakai cara channel ini itu tadi. Kayaknya itu aja deh. Terus kalau kelebihannya beli mobil, misal nih mau beli mobil atau apa? Beli mobil dengan kondisi tinggal sama orang tua apa enggak? Enggak. Tadi di awal udah dibilang kalau nggak tinggal sama orang tua. Oh iya, jadi kalau seumpama kita beli mobil dan nggak tinggal sama orang tua, kelebihannya satu. Apa? Yang pertama itu, kalau seumpama cuaca hujan dan kita harus berangkat kerja, kita nggak bakal kerepotan. Gitu. Yang kedua, kayak lebih enak aja gitu kalau mau pulang malam ya. Terlebih kalau itu buat cewek-cewek gitu. Mungkin untuk opsi yang lain kalau cewek lebih pilih mobil bisa kali ya. Gitu. Untuk pulang malam, tapi pulang malam ngapain? Gitu kan? Kerja lembur. Gitu. Terus yang ketiga, kalau beli mobil itu apa ya kelebihannya ya? Mungkin kalau mau pulang ke rumah orang tua. Mau pulang ke rumah orang tua. Ada kendaraan sendiri dan lebih safety gitu kan. Apalagi sekarang sedang ada corona. Daripada kita naik kendaraan umum, ya bukannya menyuruh untuk tidak naik kendaraan umum, cuman lebih safe kalau kita pulang sendiri seperti itu. Pakai kendaraan sendiri, mungkin bisa lebih fleksibel waktunya juga. Lebih fleksibel waktunya juga, lebih nyantai gitu. Cuman ya kalau capek istirahat. Kalau sekarang kekurangannya
Itu kekurangannya tadi. Oh apa? Itu kelebihannya ya, kelebihannya. Kalau kekurangannya itu yang pertama, harga mobil itu kalau 100 jutaan ya memang udah dapat. Cuman untuk perawatan, terus untuk pajaknya, terus kalau kita nggak ngerti mobil, terus kalau masih ngekos gitu kan, nggak semua tempat kos itu menyediakan parkir mobil gitu loh. Jadi itu sedikit kekurangan. Kalau kita parkir di luar ya takutnya nanti ada orang iseng gitu, terus nanti kalau apa ya kalau kayak kurang ini aja sih, kayak kurang fungsional ya. Memang fungsional, cuman kayak kalau menurutku pribadi sih kurang gitu loh. Kalau secara fungsinya ya dengan kendaraan lain pun masih bisa gitu. Cuman kalau kalian cewek-cewek gitu mau beli mobil sih oke-oke aja, itu keuntungannya banyak itu tadi. Cuman harus kalian spend uang untuk servis, untuk pajak, lalu nanti kalau hal-hal yang lain mungkin ada kerusakan itu harus diperhatikan gitu. Juga mungkin kalau biasanya kan kalau ngekos itu biasanya cari tempat yang deket sama kantornya, tempat kerjanya. Biasanya kan dia dipakai jalan kaki pun ada yang mungkin jalan kaki pun bisa, gitu. Ada yang pakai sepeda pun bisa, pakai motor pun bisa. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Oh, pakai transportasi lain masih bisa gitu. Tapi kalau dari teman-teman kita sendiri tuh tidak banyak yang beli mobil ya. Ada beberapa yang beli mobil, cuman mereka lebih ke investasi kayak emas, reksadana dan yang lain-lain. Cuman dari kita sendiri sih kita belum berani investasi di bidang itu gitu kan. Iya. Cuma ya ada sih beberapa investasi, cuman nggak di bidang yang modern-modern gitu. Karena ilmunya kita masih belum ada. Karena kita nggak punya ilmunya, jadi kita masih belajar dulu aja gitu. Cukup itu dulu mungkin. Besok next di part 2 deh. Episode 2. Di episode 2 di obrolan ini gitu kan. Kita akan bahas lebih detail lagi, mungkin yang tadi diomongin gimana cara spend uangnya dan segala macam, atau mungkin obrolan lain yang mau kita bahas, komen di bawah aja. Oke, segitu dulu. Closing dong. Closing, ya. Segitu dulu obrolan kita kali ini di segmen yang baru dengan nama obrolan ini. Nah, nantikan obrolan-obrolan kita selanjutnya di episode-episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Dadah. Jangan sampai lupa buat cek video kita sebelumnya. Oh ya, jangan lupa juga subscribe, like, komen. Biar kita semakin semangat ngebikin video-video buat kalian semua. Dadah. Tas dulu.